Ya, halo, selamat siang sahabat Sabda semua ya. Senang banget kita bisa ketemu lagi dan kalau langsung dilihat saya nggak sendirian nih ya. Ada dua anak muda. Wah, kalau sama anak muda seger nih kayaknya ya. Apalagi siang-siang gini ya, harapannya nanti kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol karena nanti akan kita obrolin dalam acara Kenal Ilsa siang hari ini juga tentang menyangkut tentang pelayanan dari Sabda untuk Gen Z gitu ya. Nah, hari ini program yang sedang kita teman-teman sedang ikuti adalah program pelayanan Kenal Ilsa ya, terkenal Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan ngobrol seputar pelayanan Sabda dan pada siang hari ini ya kita akan bahas tentang topik apa, Elan? Roadshow Roadshow apa nih? untuk Gen Z. Roadshow untuk Gen Z gitu ya. Roadshow apa nih maksudnya nih? Ya, nanti dijelaskan David. Ya, di brosur udah ada kok Roadshow AI for God, for Gen Z gitu ya. Kalian Gen Z atau bukan nih? Ya, Gen Z. Gen Z ya, saya juga enggak ding. Oke ya, jadi perkenalkan saya Evi akan menjadi host. Lalu di sini ada teman saya siapa? Saya Elan. Ya. Reza. Reza, dua-duanya dari satu tim di Yayasan Lembaga Sabda. Tim apa? Tim Labs. Tim Labs juga ya, dan dua-duanya ini arek Malang loh. Ya, jadi teman-teman semua ya yang mengikuti sahabat Sabda semua ya, jadi silahkan bisa menginformasikan lagi tentang program Kenal Desa ini karena hari ini kita akan bahas ya. Kalau biasanya kita pernah membahas tentang roadshow, undangan-undangan untuk Yayasan Lembaga Sabda memberikan edukasi tentang AI for God atau AI untuk kemuliaan nama Tuhan ke beberapa gereja. Tapi secara umum ya, nah hari ini kita akan lihat ada nggak sih ya, karena ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke Sabda. Ada nggak sih roadshow AI for God ini untuk anak-anak muda gitu ya, untuk Gen Z gitu, untuk mereka yang masih usia sekolah atau paling nggak yang usianya antara 15 sampai 25 tahun. Dan ternyata ada ya? Ada dong gitu ya. Hari ini akan dijelaskan langsung nih oleh mereka yang sudah juga terlibat dalam pelayanan sharing roadshow AI for God ini. Baik, kita akan buka dulu dalam doa. Saya mau minta kesediaan Risa ya untuk membuka di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sungguh luar biasa menyertai kami boleh mengadakan Kenal Ilsa pada siang hari ini. Kiranya Kau menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kau menyertai Wafi juga sebagai host dan juga berkati Elan dan juga saya pribadi untuk dapat menyampaikan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya para penonton dapat menerima informasi ini dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi orang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau langsung aja deh. Ya. Tanya-tanya ya kepada teman-teman saya, kayaknya udah siap banget, ready banget ya. Udah ready banget untuk menyampaikan informasi yang sangat penting untuk teman-teman semua. Ini walaupun siang, harusnya kita bubuk siang ya, boci gitu ya, bubuk manis gitu. Tapi jangan dong ya, kita mau semangat nih ya. Selain tadi saya udah sebut nih tentang roadshow, AI for God for Gen Z, selain memang ada pertanyaan, permintaan tentang ini di beberapa komunitas dan gereja, ya. Bagi Yayasan Lembaga Sabda sendiri, kenapa sih perlu banget dan urgent banget ada roadshow atau edukasi AI for God for Gen Z ini? Mungkin dari Elan dulu. Nanti boleh ditambahkan dari saya? Ya. Oke. Kalau dari aku, mengapa kok ada roadshow AI for God for Gen Z ini? Karena Gen Z atau nantinya Gen Alpha itu yang akan mengambil tonggak estafet. Nah, gitu. Kamu nggak usah ragu, mantap. yang mengambil tonggak estafet gitu. Jadi ya perlu kita belajar bareng-bareng bersama-sama, belajar tentang teknologi terbaru yaitu AI yang untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Risa? Ya. Kalau menurut bagi saya Gen Z itu penting untuk mendapatkan literasi AI ini karena mereka itu karena metode belajarnya itu kan learning by doing kan. Learning by doing. Ya, betul. Ya. Nah, mereka itu lebih tertarik kan sekarang kebanyakan mahasiswa itu atau mungkin teman-teman yang masih SMA atau SMK itu banyak yang menggunakan AI ya dalam melakukan tugasnya ya, gitu. Betul. Nah,
dengan adanya Sabda mengadakan roadshow AI for God, teman-teman SMA dan kuliah ini dapat pengalaman itu dan awareness baru terhadap AI lah, bahwa AI itu tidak hanya digunakan dalam pelajaran atau pekerjaan mereka sehari-hari, tapi juga dapat digunakan dalam mendalami firman Tuhan dan juga pelayanan. Nah, good point banget nih di sini ya, karena emang kita menyadari bahkan mereka nggak usah diajarin pakai AI pun udah pakai AI kan ya. Cuma bedanya apa? Membedakan gimana nih anak muda Kristen sama mereka yang bukan menggunakan AI. Prinsipnya, motivasinya, cara dan tujuannya harus benar dulu ya. Dan itu semua dikembalikan kepada Tuhan, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi emang ini satu hal yang bagi kami urgent banget ya. Selain kami memberikan edukasi kepada gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat pada umumnya gitu ya, tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan ini sasarannya nih, salah satu sasaran penting kami untuk menjangkau sebangsa, menjangkau satu generasi yang baru juga adalah langsung kepada Gen Z yang juga nanti akan mereka melayani juga generasi setelahnya, generasi Alpha, katanya ada juga generasi Beta nih. Katanya lahir 2025 generasi Beta yang masih bayi gitu ya. Terus mereka nanti mungkin nggak tahu, mereka nggak pakai AI lagi, mungkin udah pakai yang apa tuh, AGI atau apa itu macam-macam ya. ASI gitu ya. Oke, jadi pernah nggak mengikuti roadshow AI for God Sabda gitu ya, yang umum dan yang Gen Z? Saya pernah. Pernah. Reza. Jadi yang umum pernah gitu ya, yang ini. Nah, bisa ngasih tahu nggak vibes-nya kerasa beda apa enggak, atau sesuatu yang atau sama aja ternyata, atau gimana menurut Reza dulu deh? Oke. Kalau vibes-nya ya itu jelas beda, meskipun dari segi materi itu sama, tapi menurut saya perbedaannya itu di bagaimana mereka menerima materi AI ini dalam pelayanan gitu. Kan kalau dari anak muda atau Gen Z, mereka menerima itu cukup cepat gitu. Jadi jadi kesannya waktu kita melakukan roadshow, nah itu biasanya materinya itu banyak image-nya itu atau banyak visualnya. Soalnya anak muda itu lebih tertarik ke prakteknya kan. Nah, prakteknya itu kadang ya bagaimana kita menggunakan prompting, menggunakan rumus prompt, terus bagaimana kita dapat menjadi gambar yang mungkin atau teman-teman yang SMA, SMK atau yang kuliah itu ada jadi guru sekolah minggu gitu ya, itu dapat menggunakan AI untuk ngajar adik-adiknya gitu. Jadi bagaimana perbedaannya itu jadi dari anak muda, kita Gen Z itu bisa mengajari generasi-generasi sebelumnya gitu ya kan, karena kan Gen Z kan yang lebih peka yang teknologi ya, lebih tahu teknologi, jadi lebih relate juga ya nanti dengan di lapangan gitu ya, untuk pengguna AI yang lain ya. Betul. Jadi yang Gen Z ini mungkin bisa memulai untuk mengajarkan orang tuanya bagaimana menggunakan AI itu tidak hanya dalam pekerjaan tapi juga dalam pelayanan atau dalam ber-PA. Kalau Elan sendiri pengalamannya gimana nih? Kayaknya dia udah lebih sering nih dari Elan ya. Dari Reza. Dari Reza ya. Benar. Kayak anak kembar kalian. Ya, kalau dari aku perbedaannya, Mbak Evi, kan kalau di roadshow umum atau di roadshow Gen Z ini sama-sama dapat Biblical Foundation dapat, AI Square dapat, Focus dapat. AI Square itu metode Alkitab ya. Fokus juga dapat cara komunikasi dan AI, tapi terlebih itu kalau Gen Z itu lebih diperbanyak di prakteknya, Bu Evi. Prakteknya lebih banyak. Kenapa tuh? Karena mereka kayak kata Reza tadi sudah lebih banyak menggunakan AI daripada generasi milenial. Generasi milenial juga udah pakai, generasi boomer sih. Ya, boomer. Sudah dong. Ya, jadi menurut saya itu lebih banyak kita lebih kasih contoh untuk bagaimana lebih kreatif dalam menggunakan AI ini untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan itu. Betul sekali. Iya, saya juga sering mengikuti untuk yang secara umum memang kita yang senior tuh lebih senang banyak dari segi konsep gitu ya, teorinya. Karena dari teori ini mereka harus tahu gimana mereka nanti bisa menanamkan ini kepada
generasi generasi yang selanjutnya di gereja mereka. Tetapi praktek juga jalan gitu ya. Cuman prakteknya kadang nggak bisa secepat dengan Gen Z, dan menariknya lagi nih kalau misalnya ini diadakan roadshow secara umum, ini Gen Z nih ya ambil peranan penting. Kenapa? Karena ternyata mereka tuh bisa menolong, jadi bagian, jadi terlibat dengan tim Sabda untuk ngajarin yang lebih senior dibandingkan mereka, dan membuka kesempatan dengan wawasan bahwa dengan AI ini saya bisa melayani dengan cara yang saya bisa, dengan cara yang relate dengan saya, dan itu saya lihat bikin semangat mereka juga gitu ya untuk mengajarkan. Jadi datangnya awal mau belajar, tapi ternyata mereka malah harus ngajarin juga. Itu salah satu perbedaan yang saya lihat ketika ini. Kalau pas lagi roadshow dengan Gen Z sih serunya, mereka bisa saling menimpali, lebih banyak respons, lebih banyak tanggapan, lebih rame lah gitu ya. Benar berarti ya. Lebih rame gitu ya. Oke, nah dari Elan sendiri, apa sih yang kamu pelajari? Pelajaran penting apa gitu ya yang bisa kamu pelajari dari roadshow AI for God for Gen Z ini? Ada nggak dari kamu tuh semacam kayak kesaksian, testimoni dari dirimu gitu ya, hal yang mungkin membuat hatimu bergetar ini ya, ketika kamu melayani para Gen Z ini untuk menggunakan AI bagi Tuhan? Oke. Apa yang saya pelajari ya mungkin kalau Bevi tadi nyunya terkait ketika mereka testimoni ya bersyukur bisa menginfluence mereka belajar bareng-bareng tentang AI ini, dan digunakan ya kalau di gereja saya kemarin tuh yang di Malang itu mereka ya untuk acara sekolah minggu atau di ibadah remaja atau di umum itu mereka gunakan untuk yang media itu banyak sekali gitu, terkait untuk yang mau membantu untuk bikin presentasi. Mungkin ada hamba Tuhan yang mungkin kalau di PPT teks aja, saya tambahkan untuk ilustrasi Pak, bisa kayak gitu. Ya bersyukurnya gitu, bisa menolong mereka sih. Jadi kamu belajar sendiri cara-cara untuk bisa lebih banyak menolong teman-temanmu ini ya, untuk bisa menolong lagi orang lain, memanfaatkan AI ini gitu. Itu pelajaran penting itu. Cara berkomunikasi juga. Kalau Reza? Ya, kalau aku yang pengalaman menarik ya itu bagaimana mengajak mereka untuk engage, ayo praktek AI gitu. Susah kah? Awalnya ya saya kebetulan kan satu gereja sama Elan ya. Waktu mereka praktek waktu masuk ke praktek image generation ke Canva itu mereka excited gitu. Terus mereka saling menunjukkan hasilnya gitu. Hasilnya aku dapat ini loh, aku dapat yang lebih bagus loh. Terus waktu mereka yang ngejeret musik yang pakai Suno itu mereka lebih semangat lagi gitu. Karena kebanyakan memang pelayanan pemuda atau remaja di gerejaku sama gerejanya Ellen itu lebih banyak yang lebih banyak yang tertarik sama bidang musik. Jadi mereka tuh media juga kah? Ya, media juga. Jadi mereka bisa menggunakan itu dalam mungkin dalam menampilkan lirik lagu waktu ibadah gitu. Mungkin dapat membuat istilahnya yang biasanya pengumuman setiap minggu itu. Warta jemaat. Ya. Warta jemaatnya tuh bisa lebih cantik gitu ya waktu ditampilkan. Nah itu sih. Oke, jadi kamu belajar juga untuk tahu cara mereka ini ya, mereka bisa melihat peluang pelayanan dari dari penggunaan atau pemanfaatan AI ini gitu ya. Betul. Saya sendiri juga pernah loh ya ngikutin, dan satu pelajaran penting sih yang saya harus pelajari juga ketika berhadapan dengan Gen Z ini juga ya, harus belajar karakter mereka dulu gitu ya. Gimana cara mereka belajar, tadi benar ya, kita harus tahu cara mereka belajar, dan mereka lebih suka tuh belajar memang dengan cara-cara yang audiovisual gitu. Jadi biasanya PowerPoint itu saya akan bikin beda. Ya, saya akan bikin beda dengan ketika menyampaikan AI for God untuk yang umum, ya, untuk jemaat pada umumnya. Kalau untuk Gen Z saya lebih dari Sabda sendiri lebih banyak menekankan mungkin lebih banyak grafis, mungkin bisa memberikan contoh-contoh lewat video-video pendek kepada mereka gitu ya. Kalau bicara tentang bahaya ya langsung dilihatkan bahayanya itu seperti apa. Nggak cuma tulisan, tetapi diperlihatkan bahayanya dalam bentuk
audiovisual ataupun grafis gitu, atau kita langsung libatkan mereka juga untuk secara interaksi langsung, lebih banyak interaksi langsung. Jadi pelajaran penting bagi saya itu. Lalu yang kedua, kadang anak-anak Gen Z ini suka cuek-cuek ya, kesannya suka cuek gitu ya. Nah, itu harus manage supaya saya sendiri tidak terbawa gitu ya dengan ini, karena kan gap antara saya dengan mereka kan cukup berbeda gitu ya gitu. Jadi kadang kalau ada anak-anak Gen Z lihat ini yang ngajarnya udah agak senior nih, saya nggak bilang tua. Ya. Kadang-kadang mereka tuh agak nolak dulu gitu ya. Nah, itu saya harus pastikan supaya cara atau pembawaan saya tidak menjadi kekanak-kanakan, tetapi berusaha bisa menjadi teman, sahabat bagi mereka. Nah, ini pelajaran penting banget yang saya dapatkan ketika saya dan teman-teman lain di Sabda ya, seharusnya gitu ya, memberikan roadshow for God for Gen Z ini gitu. Nah, ini saya nggak tahu di layarnya ada beberapa ya foto-foto ya, foto-foto kegiatan yang kita selenggarakan ketika melayani ini ada foto-foto ketika kita melayani di SMA Negeri 1 Solo gitu ya. Lalu ada juga di SMP Negeri 1 Solo. Ini waktu itu mereka diajarin untuk memanfaatkan AI belajar Alkitab. Gitu. Jadi diajarin cara-caranya. Wah, itu seru banget ya, karena mereka diminta sharing hasil PA-nya juga mereka mau. Lalu ada untuk anak-anak yang orang-orang yang kuliah gitu ya, di beberapa STT. Lalu juga ada di sini, kalau saya nggak salah ini di STT mana ini? Di Teos atau dan STT ini IAA ya. STT IAA ya. Yeah. Oh iya, ini ya. Lalu juga ada juga di Salatiga ya. Dan ada juga beberapa PPA juga ya, pernah mengundang, termasuk waktu itu di gerejanya Elan dan juga Reza ya, itu juga PPA gitu ya. Dan itu masih imut-imut, itu anak-anak ada yang masih SMP kelas 1 ya. Bahkan kita ngajar sampai dengan yang kuliah. Wah, itu tantangan tersendiri yang menarik sih menurut saya ya. Pastinya bagi Elan dan Reza juga. Nah, tadi sudah dapat nih dari Elan dan Reza nih, belajar apa dan hal-hal apa yang selama ini didapatkan gitu ya. Tapi apa sih dampaknya bagi mereka? Ada nggak sih? Atau kita cuman ada, kalau gitu ya udah, ya pasti ada ya. Tapi kita nggak akan ngomong ya, biar mereka yang cerita sendiri ya. Ya, jadi kita akan dengar nih beberapa testimoni dari mereka para Gen Z yang sudah mengikuti roadshow for God for Gen Z yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Ya, silakan bisa diputarkan videonya. Perkenalkan, nama aku Dimas dari Gereja Geskidonayu. Dari apa yang aku dapat tadi setelah Sabda memberikan penjelasan di dalam workshop di gereja kami, yang paling pertama itu dari Sabda memberikan penjelasan mengenai AI, dan yang terutama AI yang dapat digunakan di dalam kita melakukan pendalaman Alkitab. Dan dari Sabda juga mengajarkan tentang ada konsep-konsep tertentu yang dapat kita laksanakan atau dapat kita lakukan agar AI tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dan dari hal itu saya jadi lebih tahu mengenai AI itu apa, dan ternyata kegunaannya itu lebih banyak dari yang saya tahu. Makasih. Aku Mary, aku dari KIS Gideonayo. Dari workshop tadi aku belajar tentang teknologi AI yang bagaimana diajarkan untuk anak muda dapat melakukan pendalaman Alkitab melalui AI, dan kita bersama-sama bisa dapat menjadi berkat buat sekitar kita. Semua, kenalin, namaku Gilang, aku dari Gideonayu. Jadi kebetulan banget hari ini aku habis ngikutin acara dari Sabda tentunya. Tadi aku habis belajar banyak, yaitu tentang bagaimana AI itu sebenarnya bisa juga dipakai buat belajar Alkitab gitu. Jadi dari kakak-kakak dari Sabda juga udah ngajarin banyak banget, yang kemudian bikin aku lebih aware lagi, bisa lebih ngerti lagi bahwasanya sekarang belajar Alkitab bisa juga pakai teknologi yang canggih-canggih. Perkenalkan, nama saya Evan Galen Prisyandi dari PPA Kalvari. Pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah saya akhirnya bisa tahu bagaimana bisa membuat prompt dengan baik tanpa harus membuat bingung AI-nya. Dan saya bisa mencari gambar yang saya inginkan dengan AI. Dan tindak lanjut untuk yang saya gunakan di pelayanan adalah mungkin saya akan membantu teman-teman
untuk mencari gambar ataupun membuat prompt yang dibutuhkan. Terima kasih. Perkenalin, nama aku Abigail Tiffany Kuni Osio. Aku mewakili teman-teman Next Gen GPT by Tani. Aku di sini belajar banyak karena aku kira awalnya tuh ini cuma sekedar pengenalan AI, tapi ternyata kita benar-benar dijelasin dengan detail dan konkret about gimana cara kita bisa mengaplikasikannya di real life, dan aku harap ini bisa diaplikasikan secara nyata bagi kami Next Gen GPT by Tani dan bisa digunakan oleh seluruh Bali juga. Dari AI saya bisa belajar banyak hal, terutama dalam modern yang ini, modernisasi yang semakin maju, juga perkembangan teknologi dan lainnya yang sangat memudahkan dalam mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dalam mengerjakan tugas itu kan lebih sering merangkum. Saya juga kadang beberapa kali kesulitan dalam merangkum dari satu teks buku yang isinya tuh banyak sekali itu. Nah, dengan AI itu lebih memudahkan saya dalam merangkum. Jadi dalam rangkuman itu saya tinggal belajar poin-poin penting yang didapat. Jadi lebih memudahkan. Terkait studi Alkitab, mungkin banyak dari Alkitab itu kan kurang bisa dimengerti, apalagi kalau dalam perjanjian lama itu kan mungkin kata-katanya atau pemahamannya itu kurang dimengerti sama anak-anak zaman sekarang, terutama saya juga kurang dapat mengerti. Nah, dengan AI itu saya bisa cari dulu itu seperti poin-poin pentingnya itu apa, kemudian poin utamanya yang dibahas itu apa, jadi begitu bisa lebih memudahkan saya dalam pengertian dan pemahaman Alkitab juga. Terkait PA dari studi Alkitab hari ini, saya belajar bahwa dengan AI kita bisa mengolah Alkitab. Kita juga dapat prompt-prompt yang mungkin bakal berfungsi buat kita suatu saat nanti, agar apabila kita bingung tentang maksud dari ayat tersebut atau dari perikop tersebut, kita bisa jadi tahu garis-garis besar apa aja dan apa yang terkandung, pesan yang terkandung di dalam perikop tersebut. Wow, wow, saya setiap kali mendengarkan testimoni dari mereka para Gen Z ini, terus terang hati saya sendiri bergetar gitu ya, karena ada yang pernah berkata, salah satu testimoni hari ini, nggak ini ya, dia tuh bilang gini, wah ternyata selama ini saya jadi tahu saya bisa lakukan PA dengan AI, ya, karena saya sering banyak pertanyaan tentang apa yang ada di dalam Alkitab, tapi di gereja atau kurang waktu lah dari gereja atau mungkin dari senior atau hamba Tuhan. Tetapi dengan AI paling nggak dia punya tempat dulu untuk bertanya, nanti tinggal dia bisa konsultasi lagi dengan ke gereja, dan itu cukup membuat dia senang. Kalau Elan sama Reza sendiri gimana nih tadi mendengarkan testimoni dari teman-teman ini? Ya, bersyukur sih Mbak Evi mendengar teman-teman bisa PA dengan AI, terus bisa pelayanan juga dibantu dengan AI, jadi dipermudah gitu. Ya bersyukur bisa menolong mereka sih. Oke. Ya Reza, adik-adikmu tadi ya? Ya, adikku tadi. Ya, mengucap syukur mereka dapat ilmu baru dan dapat insight baru juga bagaimana pengaplikasian AI gitu, selain dalam pekerjaan, tapi juga dapat digunakan untuk memperdalam firman Tuhan gitu. Misal memperjelas konteksnya atau latar belakang untuk membantu memperdalam lah. Ya, itu. Jadi itu gong kita ya sebenarnya ya, bahwa dengan AI ini mereka bisa belajar firman Tuhan dengan cara yang fun, ya, dengan cara yang mendalam, ya, tetap bertanggung jawab dan relate dengan mereka gitu. Jadi benar-benar kita bisa melihat Alkitab itu memang untuk semua generasi, dan mereka juga bisa belajar memanfaatkan teknologi yang terbaru, memanfaatkan teknologi yang terbaik, dan memanfaatkan teknologi yang tercanggih untuk mereka bisa melayani Tuhan dan terutama untuk mempelajari firman Tuhan. Wow, itu salah satu hal yang saya rasa ini poin penting ya dari Roadshow AI for God for Gen Z ini, karena banyak statistik yang mengatakan generasi-generasi atau Gen Z sekarang ini sudah banyak yang hilang dari gereja, satu, dan kedua banyak yang sudah tidak lagi punya keintiman dengan firman Tuhan. Beberapa alasan hasil dari survei karena mereka merasa gereja tidak relevan dengan mereka, atau cara mengajarkan firman Tuhan udah nggak relate dengan mereka. Pernah merasakan hal seperti ini? Pernah. Suaranya kok pelan sekali. Pernah merasakan seperti ini? Ya, dan saya harap ini juga menjadi dorongan ya bagi Reza dan Elan untuk terus tetap tetap semangat gitu ya, supaya kalian juga sudah punya kesempatan yang luar biasa untuk belajar firman Tuhan, memanfaatkan teknologi juga. Teman-teman kalian juga bisa menikmati firman Tuhan dengan cara yang relate dengan mereka. Puji Tuhan gitu ya. Ada usulan follow up selanjutnya, ada evaluasi
untuk roadshow AI for God for Gen Z ini ke depannya? Dari Reza dulu. Usulan ya. Next step lah, Oh, langkah next step. selanjutnya apalah itu. Ya, kalau next step saya tentunya terus belajar, Ya. terus mempelajari pemanfaatan AI karena AI ini semakin hari semakin berkembang. Yes. Datanya tuh semakin bertambah juga. Jadi kita sebagai Gen Z itu harus tetap keep up lah untuk tetap mempelajari, terus belajar bagaimana AI itu bukan hanya sekedar asisten gitu, tapi AI itu juga dapat menjadi teman kita, teman pribadi kita, atau sobat kita lah, dalam misal kita ingin memperdalam Alkitab tapi kita belum mengetahui konteksnya atau belum mengetahui itu latar belakangnya seperti apa, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, kita bisa memakai AI melalui metode tersebut. Thank you. Dari Elan sendiri ada evaluasi? Evaluasi enggak ya Bu. Tapi kalau dari aku sendiri dan untuk ke depan ya mengingatkan juga untuk teman-teman, kita harus tetap keep up, terus belajar. Kalau tadi terus belajar, kalau saya terus membaca firman Tuhan sih. Pertama, sebelum kita belajar firman Tuhan dan AI, kita harus membaca firman Tuhan dulu sih. Ya, membaca firman Tuhan secara pribadi dulu gitu. Jadi menumbuhkan dulu rasa cinta kepada firman Tuhan. Tapi bisa loh dibantu juga dengan cara-cara yang kekinian, yang bisa memanfaatkannya, atau multimedia. Kalau kemarin kalian juga pasti mempresentasikan tentang Badeno AI. Baca, dengar, nonton. Baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Ada AI-nya juga di situ. Nah, bisa mulai deh langkah pertama dengan sama-sama bisa melihat dari Badeno AI itu dulu ya. Karena itu anak muda banget gitu ya. Cara anak muda banget belajar Alkitab tuh ada di situs badeno.sabda.org atau sabda.id/badeno. Itu oke ya. Kalau dari saya sendiri sih beberapa hal yang perlu dievaluasi, tetap ya menyesuaikan semua materi-materi yang diberikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Lalu kita juga harus semakin belajar banyak bagaimana kita bisa menyampaikan dengan cara yang mendarat kepada Gen Z ini dengan cara mereka berkomunikasi. Nah, itu PR sih bagi saya. Ya, PR bagi saya supaya nanti bisa menolong generasi selanjutnya. Oke, nah bagaimana sahabat Sabda bisa terlibat atau mengikuti program serupa? Mungkin ada juga yang pengen ada di gerejanya atau di komunitasnya. Dari Elan gimana nih? Ya, teman-teman bisa kontak WA Sabda di 0881 2979 100 ya, atau 0821 3313 3315. Ya, ini via WA ya. Ada untuk media sosial? Ada nggak, Reza? Oh, ada. Ya, untuk bisa kontak langsung DM IG-nya di sabda_Yilsa. Yes, itu ya. Jadi ini yang lagi Instagram Live ini langsung kontak aja DM di sana ya. Nanti kita akan follow up kalau misalnya kamu ya rekan-rekan muda pengen banget belajar bareng dengan teman-teman yang lain tentang AI for God, for Gen Z atau AI for God bagi supaya kita bisa pakai ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tadi yang udah di testimoni dari teman-teman ya. Silakan langsung kontak aja Sabda ya. Bisa lewat WA, bisa lewat DM Instagram, TikTok juga ada ya. Silahkan boleh masuk ke sana untuk nanti kami follow up gitu. Itu ya. Jadi ditunggu ya, boleh tanya-tanya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh atau mau lihat beberapa arsip seputar AI, gerakan AI for God dari Yayasan Abega Sabda. Nanti teman-teman sahabat Sabda semua bisa masuk ke situs ai.sabda.org ya. Di situ sudah ada berbagai macam arsip, dokumentasi untuk roadshow for Gen Z ya, yang ada di situs itu. Jadi kita pernah adakan roadshow di Malang nih barusan ya. Itu Reza dan Elan juga ikut ke sana ya. Ikatan Mahasiswa Kristen di Universitas Negeri Malang, lalu juga di banyak tempat lah, di GKIN Kalvari gitu ya, GKIN Kalvari, lalu juga di berbagai tempat ya untuk Gen Z-nya. Boleh ngambil bahan
menyimak arsipnya, lalu mau diajarkan lagi ke teman-teman di tempat itu juga boleh. Boleh kontak kami kalau mau tahu caranya dan sebagainya. Ya. Begitu. Benar. Oke, baik ya. Terima kasih buat Elan dan juga Reza yang sudah menemani saya dalam acara Kenal Ilsa pada sore hari ini. Ya, harapannya apa yang sudah dikerjakan berdampak bagi generasimu. Amin. Ya. Amin, amin. Lalu juga bisa menolong nanti generasi masa depan. Mereka juga bisa belajar firman Tuhan dengan teknologi yang ada sekarang. Siap-siap ya menghadapi yang paling baru nih, perkembangan AI ke depannya. Karena mereka nih yang ada di balik layar. Ya, Lembaga Sabda untuk juga menolong bagaimana bisa mengembangkan teknologi-teknologi AI ini untuk bisa belajar firman Tuhan, untuk menjangkau sebangsa. Begitu ya. Ya, baik. Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih banyak sahabat Sabda, teman-teman semua sudah mengikuti kegiatan Kenal Yayasan Lembaga Sabda hari ini ya. Baik yang saat ini mengikuti secara live maupun siaran tundanya. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih ya. Sudah jelaskah? Ya, tapi kalau memang masih ada pertanyaan nanti boleh langsung tulis di komentar aja di bawah ini ya. Ya, lalu saya juga ingin mengundang untuk rekan-rekan semua mengikuti Kenal Produk Ilsa yang akan diselenggarakan 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 17 Februari ya. Itu tentang family care ya. Kita akan ketemu lagi kayaknya dengan mereka berdua ini. Ditambah nanti ada satu lagi ya, rekan kita Aldo mungkin ya, yang akan bersama-sama bicara tentang family care. Ini adalah salah satu proyek pengembangan AI ya, untuk keluarga, pelayanan keluarga, tapi ada macam-macam platformnya, ada web, lalu ada apps dan juga ada AI-nya sendiri ya. AI-nya sendiri. Ada custom GPT-nya sendiri. Jadi nanti teman-teman akan memberikan informasi apa sih itu, gimana cara pakainya, apa sih manfaatnya bagi keluarga Kristen. Jangan lewatkan tanggal 17 Februari 2025. Pada malam hari ini kami juga ingin mengundang rekan-rekan sahabat Sabda semua untuk mengikuti acara PA online bareng Alkitab ya, yang akan membahas tentang hukum yang terutama di Matius 22 ayat 34 sampai 40 nanti banget di Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Rugi loh kalau nggak ikutan. Ini keren banget ya, hukum yang terutama. Kelihatannya sering kita bahas di gereja, tapi pasti masih ada hal-hal kecil, ada hal yang penting sekali yang akan kita temukan, hal-hal baru yang akan Roh Kudus nyatakan kepada kita ketika kita mengikuti PA online bareng malam hari ini. Lalu besok banget juga ada Sabda Youth ya di Instagram Live Sabda Resources tentang be a loving person. Wah, ikut loh. Ya. Ya. Tanggal 4 Februari 2025 masih dalam rangka suasana Februari, bulan penuh cinta katanya, bulan penuh kasih sayang gitu ya. Jadi besok be a loving person 4 Februari 2025 di Instagram Live Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ada saya juga, nanti kita ketemu di sana dan ada beberapa teman-teman yang lain nih, ada Ray, ada Kak Renzi, juga ada Kak Marshall nih besok nih, seru banget pasti ya. Jadi jangan sampai ketinggalan acara ini. Ya, lalu sudah. Ya, kalau mau mengikuti semua kegiatan Yayasan Lembaga Sabda bisa mengikuti informasinya di sabda.info. Baik, kita akan menutup dalam doa untuk Kenal Ilsa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini kami bisa kenal Ilsa tentang sharing AI for God, for Gen Z. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang terbuka yang boleh Engkau berikan kepada Sabda dan juga untuk gereja-gereja Tuhan, untuk anak-anak muda di luar sana, untuk bisa belajar bagaimana memanfaatkan AI untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan terutama bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI untuk belajar firman Tuhan secara mendalam, secara bertanggung jawab, tetapi tetap menyenangkan, tetap relate dengan anak-anak pada era sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik semua sahabat Sabda, kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, Bye.